Bali itu masih ada Majapahit, termasuk Manado, Sumatera itu wilayah Majapahit dulu, betul? Wilayah Majapahit itu besar sekali. Nah, mistiknya itu mempengaruhi semua yang ada di Indonesia. Nah, sehingga ada pemujaan pengutusan yang berhubungan dengan Nyai Roro Kidul itu. Nah, Nyai Roro Kidul ini adalah jenderalnya setan yang ada di Indonesia. Efesus 6 ayat 12 sampai dengan 13. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, Alkitab berkata tentang melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Artinya ini berhubungan dengan roh teritorial. Nah, sebelum saya bertobat, roh itu ada berapa tingkatan. Nah, setelah saya bertobat, saya betul-betul paham dan mengerti. Yang pertama, yaitu pucuk pimpinan tertinggi dalam dunia setan, itu adalah Lucifer. Itu disebut namanya iblis. Nah, rajanya para setan. Nah, di bawahnya yaitu adalah penguasa. Nah, penguasa ini adalah setingkat namanya jenderal. Nah, setiap negara itu ada jenderal-jenderal setan. Dan mereka punya namanya teritorial masing-masing. Punya teritorial masing-masing. Nah, makanya ilmu kuasa gelap yang ada, ilmu kebal misalnya di Indonesia, di bawah Amerika, kekuatannya langsung tinggal 5%. Karena untuk pindah ke Amerika, perlu surat mutasi izin pindah gitu loh. Jadi kekuatannya berkurang. Nah, itu tingkat yang namanya adalah penguasa, itu adalah jenderal. Nah, jenderal ini setiap negara itu ada jenderal setannya satu. Nah, itu namanya penguasa. Nah, setelah itu ada yang namanya penghulu. Nah, penghulu ini adalah tingkat namanya setan yang menguasai satu pulau. Nah, yang ketiga yaitu penghulu, itu adalah kuasa gelap di satu pulau, yaitu penguasa satu pulau. Jadi ada jenderal itu untuk satu negara, namanya penguasa. Setelah itu penghulu, itu setingkat seperti kayak gubernur lah gitu, untuk menguasai satu provinsi atau satu pulau. Nah, yang keempat yaitu namanya roh-roh jahat, penguasa di udara dan roh-roh jahat. Nah, roh-roh jahat ini berhubungan dengan kekuatan mistik, berhubungan dengan okultisme. Nah, okultisme di sini ini tingkat yang keempat, yaitu berhubungan dengan perdukunan atau berhubungan dengan roh-roh jahat ini tingkatnya itu kalau di dalam pangkat kemiliteran itu masih bintara gitu loh. Nah, setelah itu tingkat yang paling bawah yaitu jin. Nah, jin itu tingkat kuasa gelap paling rendah, paling bawah. Nah, jin itu sering pusaka, setelah itu makam, setelah itu pohon, atau batu, atau gua, nah itu ada jin, atau penunggu yang seringnya ada di rumah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah setiap rumah itu ada jinnya? Belum tentu. Nah, kalau rumahnya orang yang hidup dalam Tuhan, itu pasti ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekitarnya. Nah, jadi kalau kita anak Tuhan dan Tuhan sungguh-sungguh, pasti tidak ada setan di rumah kita. Kenapa? Karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Malaikat dan setan tidak bisa reoni. Nah, itu penting, saudara. Nah, perlu saudara tahu bahwa
semua unsur kegelapan, kekuatan mistik, nah itu bekerja sesuai dengan namanya budaya, mitos, kultur, kepercayaan setempat. Makanya jarang ada penampakan setan asli. Setan asli wujudnya sampai detik ini tetap malaikat, namanya malaikat kegelapan. Tetapi dalam penampakannya itu menggunakan sisi ketakutan, legenda, mitos, budaya, kepercayaan setempat. Nah, jadi makanya kalau ada kepercayaan roh Gajah Mada, nah nanti setan menampakkan diri nanti penguasa satu pulau Gajah Mada gitu. Kenapa? Karena dalam wujud aslinya setan itu jarang menyatakan dirinya wujud asli, tetapi selalu menyamar dan menggunakan energi negatif di dalam diri manusia untuk diubah menjadi penglihatan, kekuatan menyerang, atau benteng pertahanan. Nah, perlu sudah tahu bahwa semua unsur-unsur yang berhubungan dengan kuasa gelap, itu selalu mengikuti budaya, kepercayaan, mitos setempat. Jadi perlu paham bahwa setan jarang menyatakan wujud aslinya. Nah, wujud asli setan sampai detik ini adalah malaikat kegelapan. Jadi jin itu adalah tingkat roh jahat, tingkat setan yang kedudukannya paling bawah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi itu antar pangkatnya. Nah, bagaimana supaya kita tidak terkena ilmu hitam? Nah, saudara, semua ilmu hitam itu bekerja, itu selalu kekuatan roh itu berhubungan dengan alam bawah sadar. Semua komunikasi batin, komunikasi dengan kuasa gelap, itu selalu berhubungan dengan alam bawah sadar, yang sering disebut namanya kekuatan batin. Jadi sebenarnya yang disebut kekuatan batin itu adalah alam bawah sadar. Dan hubungan alam bawah sadar ini yang disebut namanya kontak batin. Makanya kalau zaman dulu, kalau orang bertapa, cari nomor SDSB, nomor buntut, dapat mimpi. Nah, komunikasinya lewat mimpi. Jadi yang disebut wangsit, yang disebut bisikan gaib, itu selalu berhubungan dengan alam bawah sadar. Waktu dia bertapa, mendapat bisikan. Nah, semua kekuatan gelap, kekuatan gaib, nah itu pasti ada kelemahannya. Ya, pertama, kalau saudara tidak meyakini adanya hubungan antara orang mati dan orang hidup, tidak ada komunikasi antar arwah dengan orang hidup, maka orang tersebut tidak bisa terkena ilmu hitam. Karena tidak ada celah untuk masuk namanya sugesti. Nah, apa artinya sugesti? Sugesti adalah suatu keyakinan yang belum tentu benar. Beda dengan iman, iman adalah suatu keyakinan, pengharapan kepada Elohim, kepada Yahweh dengan benar. Ini bedanya sugesti dengan iman. Jadi, sugesti itu belum tentu benar. Kalau iman itu pasti benar. Nah, itu perbedaannya. Jadi, saudara, kalau serangan kuasa gelap, itu selalu menyamar menjadi orang yang sudah mati, supaya masuk ke alam sugesti. Nah, kalau orang tersebut tidak percaya adanya komunikasi, hubungan antara orang mati dan orang hidup, kontak roh, komunikasi orang mati dan orang hidup, orang tersebut lolos. Makanya kalau kita mati dalam Tuhan, kita pasti ada di Firdaus. Yang tidak dalam Tuhan, dalam Elohim, ada di dunia arwah, menunggu hari penghakiman. Nah, dunia orang mati. Jadi tidak ada komunikasi antara orang hidup dan orang mati. Itu sesuai firman Elohim. Jadi saudara nomor satu, supaya tidak terkena kekuatan gaib serangan kuasa gelap, saudara tidak boleh mempercayai adanya komunikasi dengan arwah orang mati. Karena semua serangan kuasa gelap itu selalu menyamar menjadi orang yang sudah mati, orang terdekat, untuk bisa dimasukkan ke sugesti alam bawah sadar. Yang kedua, orang yang
takut setan, pasti ketemu setan. Nah, semua kekuatan mistik itu akan masuk kalau orang tersebut posisi takut. Makanya orang yang mudah takut sama setan, begitu ada orang kesurupan dia megang, terjadi transfer, sehingga terjadi kerasukan massal. Nah, bagaimana supaya kita tidak kena serangan kuasa gelap, serangan setan? Ingat, Alkitab berkata, roh Elohim di dalam diri kamu lebih besar. Dan ingat, Elohim tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi roh kemerdekaan. Jadi saudara, jangan takut sama setan. Nah, yang ketiga adalah akar pahit, kecewa, dendam. Semua kekuatan mistik, kekuatan roh, itu bisa masuk kalau ada namanya kecewa, dendam, akar pahit. Selama kita tidak ada kecewa, dendam, akar pahit, itu susah untuk diserang kuasa gelap. Nah, firman Elohim, firman Yahweh berkata, kalau engkau mengampuni, maka Bapa Yahweh pun mengampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapa Yahweh pun tidak mengampuni. Artinya apa? Pengampunan adalah kunci pemulihan hubungan kita dengan Elohim. Jadi perlu kita tahu bahwa semua serangan kuasa gelap harus ada namanya celah untuk masuk. Sering kita melayani konseling orang yang akar pahit, kecewa, dendam. Begitu di konseling, didoakan, terjadi manifestasi roh jahat. Nah, itu celah yang ketiga. Ya, yang keempat, orang yang meyakini mitos-mitos, legenda, dan mempercayai hubungan dengan jimat-jimat atau mantra-mantra. Nah, itu justru paling mudah kena serangan setan. Nah, setan ketemu setan, jadilah reoni. Nah, ini saudara. Jadi saudara tidak boleh kuasa gelap berhadapan dengan kuasa gelap. Itu nanti jadinya antar pangkat, malah terjadi namanya itu benih mantra. Kondisi malah tambah parah. Setan ketemu setan, reoni. Nah, ini saudara. Jadi saudara harus tahu, untuk menghadapi kuasa gelap, hilangkan dulu rasa sugesti terhadap mitos-mitos. Nah, legenda-legenda. Maka firman Elohim dalam surat Timotius, ingat, berbahaya tentang takhayul. Nah, ini saudara. Jadi orang yang percaya takhayul, nah itu paling mudah kena serangan kuasa gelap. Nah, yang kelima, ini penting saudara. Orang pelit itu paling mudah kena serangan kuasa gelap. Nah, saudara perhatiin, semua penolak bala, penangkal ilmu hitam, semua aliran dukun apapun, untuk menangani pasien, untuk penangkal ilmu hitam, pertama adalah bancaan selamatan dulu. Adakan ritual makan untuk orang-orang miskin. Nah, ingat, supaya di situ berlaku hukum tabur tuai. Orang yang menabur pasti menuai. Nah, orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin sesungguhnya memiutangi Elohim. Ingat saudara. Nah, hukum ini berlaku bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi semua umat manusia. Hanya bedanya kalau kita percaya Yesus, kita dijamin keselamatan dalam nama Yeshua HaMashiach. Ini yang penting untuk saudara. Jadi, kenapa bank tidak bisa dibobol tuyul, termasuk babi ngepet? Karena uangnya orang pelit dan sosial kumpul jadi satu. Nah, itu saudara. Jadi, kalau saudara ingin lolos dari kekuatan gaib, kekuatan hitam, nah, banyak menabur. Nah, banyak menolong. Nah, kalau suatu kali Ibu Ani Yudhoyono, Ibu Presiden almarhum, waktu itu tanya sama saya, Pak Daud, bagaimana supaya tidak kena ilmu hitam? Izin Ibu harus banyak beramal saleh, banyak menolong orang-orang miskin. Nah, saya hanya ngasih kuncinya sama beliau itu aja. Saya ditanya sama siapapun, nah, kalau dia bukan orang Nasrani, bukan orang Kristen, saya jawabnya pasti itu. Nah, dan perlu saudara tahu, orang yang hatinya gembira, suka tertawa,
tidak bisa kena ilmu santet. Jadi saudara, berbagai orang yang suka tertawa, tapi jangan ketawa sendiri. Nah itu saudara. Nah itu namanya edian. Nah itu. Nah, jadi saudara, itu cara untuk melumpuhkan, mengalahkan, dan namanya teritorial. Jadi makanya saya ajarkan kepada saudara supaya setiap hari berdoa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesua Hamasiah sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi aku. Nah itu. Terima kasih saudaraku sudah menonton video ini sampai selesai. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara. Dukung terus program ini ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.